Generasi Z, generasi yang katanya paling lemah, paling baperan, dan serba instan. Ketika kita berbicara tentang generasi Z, apa yang kita ketahui tentang mereka? Kita tahu bahwa mereka punya beberapa perbedaan dengan generasi sebelumnya, tapi juga ada banyak kesamaan dengan generasi milenial yang lebih dulu. Generasi Z ini lebih beragam secara etnis dan ras dibanding dengan generasi sebelumnya. Dan mereka juga cenderung punya tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang pasti, mereka ini tumbuh besar dengan teknologi digital. Jadi, mungkin mereka tidak punya pengalaman tentang dunia sebelum ada ponsel pintar. Jika kita melihat dari perspektif mereka tentang isu-isu sosial dan kebijakan, mereka tampaknya memiliki pandangan yang sangat mirip dengan generasi milenial. Sebelum kita membahas lebih jauh, perlu diketahui juga bahwa generasi Z atau yang biasa disingkat Gen Z, yang dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai Zoomer, adalah sekelompok demografis yang menggantikan generasi milenial dan sebelum generasi Alpha. Para peneliti dan media populer menggunakan pertengahan hingga akhir tahun 1990-an sebagai tahun awal kelahiran dan awal tahun 2010-an sebagai tahun terakhir kelahiran generasi Z. Hal ini mungkin adanya perbedaan di setiap wilayah atau negara atas pengklasifikasian rentang usia masing-masing generasi. Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah perkembangan teknologi di setiap negara atau wilayah yang tidak sama, yang akan berpengaruh terhadap pola hidup, mindset, pengalaman, psikologi, dan lain sebagainya tentang setiap generasi. Adapun klasifikasi rentang tahun kelahiran Gen Z atau generasi Z yang digunakan di Indonesia berawal dari tahun 1997 hingga 2012. Sebagian besar anggota Gen Z adalah anak dari generasi X atau generasi baby zoomer yang lebih muda. Disebut juga X generation, generasi net atau generasi internet. Mereka memiliki kesamaan dengan generasi milenial, tapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti nge-tweet menggunakan ponsel, browsing dengan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil, mereka sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Pernyataan bahwa Gen Z selalu dicap sebagai generasi yang lemah atau generalisasi yang tidak akurat atau tidak adil. Tidak seharusnya kita mengeneralisasikan atau menilai seluruh generasi berdasarkan beberapa anggota atau tren tertentu. Seperti generasi sebelumnya, generasi Z juga memiliki beragam individu dengan nilai, minat, dan aspirasi yang berbeda-beda pula. Penting untuk menghindari stereotip berlebihan terhadap generasi tertentu dan memahami bagaimana bahwa mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk pandangan hidup dan nilai-nilai mereka. Orang dewasa yang lebih tua sering memiliki pandangan kritis terhadap generasi yang lebih muda, dan ini bukan fenomena baru. Ini bisa mengarah pada stereotip negatif atau penilaian yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan sebenarnya. Generasi Z tumbuh dalam era teknologi digital yang cepat, yang dapat menyebabkan perubahan dalam setiap gaya hidup, komunikasi, dan interaksi sosial. Orang dewasa yang lebih tua mungkin melihat ini sebagai tanda kelemahan atau ketidakmampuan dalam menghadapi dunia yang berubah begitu cepat. Generasi Z mungkin menghadapi tantangan unik, seperti tekanan akademis yang tinggi, masalah kesejahteraan mental, dan ketidakpastian ekonomi. Ini dapat mempengaruhi pandangan orang tentang generasi ini. Media seringkali cenderung memperkuat stereotip dan gambaran negatif tentang generasi tertentu yang dapat mempengaruhi persepsi publik. Banyak dari generasi Z yang memiliki karakteristik positif seperti kreativitas, ketekunan, semangat untuk perubahan sosial,
dan kemampuan beradaptasi dengan cepat dengan teknologi baru. Sebaliknya, mereka juga menghadapi tantangan yang nyata yang perlu diakui dan didukung. Jadi, tidak benar untuk menyebut seluruh generasi Z sebagai generasi yang lemah. Generasi Z tidak semuanya lemah, baperan, dan serba instan. Masih banyak juga generasi Z yang berprestasi, hanya saja mayoritas generasi Z dicap generasi yang buruk oleh generasi sebelumnya. Jadi, terima kasih telah menonton video ini. Kira-kira apalagi yang kita bahas di video berikutnya? Silahkan tuliskan di kolom komentar.